Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, perkenalkan nama kakak adalah Kak Rifa, kakak mahasiswi PLP dan KKN di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada hari ini teman-teman akan belajar bersama Kak Rifa ya. Agar pembelajaran lebih semangat, yuk sama-sama kita mulai ice breaking dulu. Nah, teman-teman, jadi ice breaking pada hari ini yaitu teman-teman menyebutkan dengan cepat kelapa diparut, kepala digaruk. Seperti itu ya, teman-teman. Bisa? Kak Rifa akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa mempraktekannya di rumah, menyebutkan secara cepat, berarti teman-teman sudah fokus dan sudah siap untuk mulai pembelajaran. Baik, teman-teman, pada hari ini adalah hari Selasa, tanggal 28 September 2021. Nah, kita akan belajar tema 3, yaitu makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran keempat dan kelima. Nah, teman-teman sekarang siapkan buku tematiknya dan dibuka halaman 167. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Teman-teman, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu PPKN. Melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami keragaman di Indonesia dengan baik. Bahasa Indonesia. Melalui kegiatan telaah dan aplikasikan, siswa dapat membuat iklan media elektronik dengan baik. IPS. Melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami manfaat keragaman sosial budaya dalam pembangunan sosial budaya Indonesia dengan baik. Dan pelajaran IPA yaitu melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami cara memelihara kesehatan sistem pencernaan dengan makanan halal dan baik dengan tepat. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu pada mata pelajaran IPS akan membahas manfaat keragaman sosial budaya dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Pada mata pelajaran IPA yaitu cara memelihara kesehatan sistem pencernaan dengan makanan halal dan baik. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia akan membahas membuat iklan media elektronik dan mata pelajaran PPKN yaitu membahas keragaman di Indonesia. Baik teman-teman, kita langsung masuk saja kepada materinya yaitu keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman. Sebab terjadinya keragaman di Indonesia karena faktor geografis dan negara kepulauan. Keragaman di Indonesia yang pertama yaitu suku. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Contohnya yaitu suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu budaya. Budaya yang berkembang di tiap-tiap daerah itu beraneka ragam. Budaya itu meliputi jenis kesenian, baju adat, rumah adat, senjata tradisional, makanan khas, lagu-lagu daerah, tari-tarian daerah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu agama. Agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu bermacam-macam. Ada yang beragama Islam, beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain.
Dan yang terakhir yaitu ekonomi. Karena wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia berbeda-beda. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan, buruh, karyawan, PNS, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu dengan keragaman itu pula kita belajar bertoleransi dalam menghargai pendapat dari orang lain. Sesuai dengan semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun kita berbeda tapi tetap satu. Ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Teman-teman, selanjutnya yaitu ukhrawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian semua saling benci-membenci, menghasut, saling bertolak belakang, dan janganlah pula saling memutuskan tali persaudaraan. Jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya hingga melebihi 3 hari. Nah, teman-teman, jadi hadis ini mengingatkan kita untuk tetap berusaha menjaga tali persaudaraan. Meskipun di antara kita ada perbedaan, sesungguhnya keragaman atau perbedaan adalah sebuah keberkahan. Teman-teman, berikut ini ada video iklan layanan masyarakat, yaitu Kita Indonesia, Kita Bersatu. Teman-teman simak ya videonya. Toleransi adalah tentang menghargai dan menghormati. Kita lahir di Indonesia, bersatu dan menyatu terhadap umat-umat lainnya. Bermacam-macam agama, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha pun hidup dalam alam yang sama, menghirup oksigen yang sama. Suara azan di atas masjid, suara lonceng di atas gereja berbeda, namun menyejukkan hati bagi setiap pemeluknya. Bukan tentang agama, bukan juga tentang pendapat orang lain, tapi tentang sikap kepada perbedaan agama. Kita itu beda. Beda agama, suku dan budaya. Kita itu sama. Sama-sama ingin berdamai ya. Sama-sama ingin dihargai. Nah, teman-teman, itu adalah video iklan layanan masyarakat tentang Kita Indonesia, Kita Bersatu atau toleransi. Nah, teman-teman tadi sudah menyimak videonya kan? Apa sih pesan yang dapat kita ambil dari video ini? Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari video ini yaitu kita sebagai manusia harus memiliki sikap toleransi dan saling menghormati walaupun kita berbeda suku, agama, budaya, dan ras. Jadi, walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, yaitu membuat iklan media elektronik.
Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian iklan media elektronik. Apakah teman-teman masih ada yang ingat? Pengertian iklan media elektronik adalah iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik. Contohnya seperti iklan yang ada di TV. Nah, pada saat ini kita akan membahas cara membuat iklan media elektronik. Yang pertama yaitu tampil dengan penuh percaya diri dan menggunakan suara yang jelas. Yang kedua, menyiapkan semua perlengkapan pendukung yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu hafalkanlah naskah dialog dan peran sesuai sketsa gambar atau naskah yang telah dibuat. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan media elektronik. Yang pertama yaitu menyiapkan naskah iklan yang akan digunakan. Yang kedua, memeriksa naskah iklan yang telah dibuat. Yang ketiga, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Yang keempat, menyiapkan para pemeran sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Dan yang kelima yaitu melakukan latihan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Tujuan utama sebuah iklan adalah agar dapat mempengaruhi konsumen atau pemakai untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Pembuat iklan akan merancang strategi menyajikan iklan sekreatif mungkin agar berhasil mempengaruhi calon konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Selanjutnya yaitu ukhrawi. Orang yang kreatif adalah orang yang terbiasa berpikir dan bekerja keras untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Dengan kreativitas yang dimilikinya, seseorang dapat menemukan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya dan juga untuk orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Tabrani. Ayo asah dan latih kreativitasmu agar semakin banyak manfaat yang bisa kamu berikan untuk orang lain. Teman-teman, di sini ada manfaat keragaman sosial budaya dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Pembangunan sosial budaya merupakan suatu perubahan dalam sosial budaya yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas dengan tujuan menjadikan keadaan sosial budaya semakin baik. Keragaman sosial yaitu ada suku, agama, pekerjaan, sumber daya alam, dan lain-lain. Dan keragaman budaya yaitu ada bahasa daerah, baju adat, rumah adat, senjata tradisional, upacara adat, tarian daerah, dan lagu daerah. Selanjutnya yaitu ada manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat karena sumber daya alam tiap daerah berbeda-beda sehingga bisa saling melengkapi. Yang kedua yaitu menarik minat wisatawan. Karena potensi keragaman budaya Indonesia sangat menarik untuk dijadikan pariwisata. Jika industri pariwisata maju, maka pendapatan daerah meningkat untuk pembangunan daerah tersebut. Yang ketiga yaitu memajukan pembangunan di daerah-daerah dengan membentuk komunitas atau organisasi pekerja, budaya, dan agama. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Selanjutnya di sini ada ukhrawi. Keindahan dalam semua kehidupan masyarakat diharuskan oleh agama Islam. Itu telah menjadi fitrah manusia. Dengan memperhatikan adab-adab kesopanan, maka musik atau tari-tarian diperbolehkan dalam Islam. Apalagi kalau hal itu dipakai sarana untuk mendakwahkan agama Islam. Nah, teman-teman, berikut ini ada cara memelihara kesehatan sistem pencernaan dengan makanan halal dan baik. Yang pertama yaitu makanan bersih dan sehat.
Menjaga kesehatan organ pencernaan dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bersih. Selain itu, makanan yang kita makan haruslah memenuhi syarat sebagai makanan yang halal dan baik. Yang kedua, makanan halal. Makanan halal mempunyai arti makanan yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Makanan halal terbuat dari zat-zat yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal. Yang ketiga yaitu makanan baik. Thayyiban atau thayyib menunjukkan sesuatu yang baik untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan tubuh kita. Makanan halal dan baik. Makanan halal, suatu makanan atau minuman bisa jadi halal tetapi tidak thayyib bagi kita atau sebaliknya. Bila dua syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu makanan atau minuman, semestinya tidak boleh dikonsumsi. Nah, selanjutnya ada makanan baik. Disembelih tidak menyebut nama Allah, maka ayam goreng tersebut menjadi tidak halal dan kita tidak boleh menyantapnya, atau sebaliknya, ayam itu disembelih dengan menyebut nama Allah, namun orang yang akan menyantapnya mempunyai kolesterol tinggi, maka ayam itu tidak thayyib baginya. Nah, thayyib ini artinya baik ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ukhrawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Allah menciptakan begitu banyak makanan halal di muka bumi ini, baik dari jenis tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Hanya sedikit saja makanan yang telah diharamkan dalam Al-Quran seperti babi, anjing, bangkai, darah, binatang buas, dan binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengkonsumsi makanan yang halal karena tersedia begitu banyak pilihan. Begitulah agama kita memelihara kesehatan tubuh kita. Dalam makanan, bukan sekedar makan dan minum di dunia, tetapi ada dampak di akhirat kelak. Baiklah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu poin pertama, dengan adanya keragaman di Indonesia, membuat kita berusaha untuk saling menjaga kerukunan dan tetap bersatu agar tidak timbul perpecahan. Poin kedua, dengan menampilkan sebuah iklan memerlukan sebuah persiapan. Membuat persiapan adalah gaya hidup seorang mukmin. Salah satunya persiapan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Dan poin ketiga yaitu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik atau thayyib juga berpengaruh sangat besar terhadap kepentingan dunia dan akhirat kita. Baiklah, selesailah sudah pembelajaran pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian dari Kak Rifa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.